Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Irji Hayadinu dengan NIM 25.11.6429 dari kelas IF03. Pada kali ini saya ingin mengerjakan tugas pada modul ke-6 dan nama tugas tersebut yaitu tugas underscore dataset underscore manager. Di sini adalah codingan lengkapnya. Eh, karena sebelumnya terjadi kesalahan pada saat recording, terutama pada proses pengkodingan. Jadi saya langsung saja menjelaskan kode yang sudah jadi. Ini pure dari saya ketik sendiri, bukan dari AI. Jadi di sini ada diberikan data mentah yang dimana di dalam data mentah itu berisi dictionary, yang dimana di dalam dictionary itu ada nama, skor tes, dan status. Dan ketiga dictionary ini memiliki nilainya masing-masing, yang dimana bagaimana cara memberikan nilai tersebut dengan menggunakan tanda petik dua ya, di sini. Lalu pemisah antara satu dictionary dengan dictionary yang lain itu menggunakan koma. Nah, setelah data mentahnya sudah jadi, lalu saya membuat sebuah uh, tempat untuk penyaringan, di mana penyaringan di mana ditempatkannya data yang sudah bersih dan tempat untuk data yang terbuang atau yang sudah korup. Di sini pada bagian status ada beberapa data yang korup dan data korup ini tidak ingin kita tampilkan. Jadi saya perlu membutuhkan wadah untuk membuangnya. Dan kemudian dilakukan proses penampilan menggunakan loop for. Di sini for raw in raw underscore dataset. Jadi di dalam for ini raw itu sebagai data yang menginisialisasi raw underscore dataset. Apabila saya menggunakan raw underscore dataset, maka variabel raw di sini akan salah dan disuruh menggantinya menggunakan raw. Karena ini sama aja, raw itu sama dengan raw underscore dataset. Hanya saja raw ini variabel raw itu hanya digunakan di dalam for. Apabila di luar for, maka digunakan raw underscore dataset. Lanjut ke logika loopingnya. Di dalam logika loop for, di sini ada logika if else, yang dimana jika raw dengan dictionary statusnya itu memiliki nilai corrupt, atau raw dengan dictionary score underscore test itu memiliki score test yang hasilnya kurang dari 0, atau mungkin kita tambahkan di sini ya, kurang atau sama dengan, bisa saja. Tapi di sini saya ingin menggunakan raw kurang dari 0. Maka data yang terbuang di sini akan bertambah sebanyak sekali, itu satu. Dan itu akan terus terjadi apabila bertemu dengan status korup lainnya. Dan setelah data terbuang ini bertambah nilainya, lalu saya melakukan cetak atau print menggunakan fstring, memproses raw nama dengan status ditolak karena apa? Datanya rusak atau minus. Selain dari kemungkinan if, jika syarat
Selain dari syarat yang berada pada if di sini, maka data tersebut akan lolos dan masuk ke dalam clean underscore dataset. Di sini menggunakan append karena clean dataset ini bertipe array. Jadi digunakanlah nama variabel yaitu clean underscore dataset dot append untuk memasukkan data dari raw yang lolos dari if tadi ke dalam dimasukkan ke dalam clean underscore dataset. Lalu setelah dimasukkan kemudian dicetak, yaitu menggunakan fstring, memproses raw nama dengan status valid. Lalu ini adalah di bawah ini adalah rekapitulasi proses dan dataset apa saja yang kira-kira siap untuk dilatih. Di sini ada printnya, akan ditampilkan langsung data siapa saja yang sekiranya siap dilatih. Mari masuk ke dalam rekapitulasi proses. Di sini berisi total data mentah, total data yang terbuang, dan total data yang bersih. Menggunakan fstring dan pada data mentah dan data bersih itu menggunakan len, sedangkan data terbuang tidak. Nah, kenapa? Karena data terbuang itu tipe datanya adalah integer dan bukan berisi array seperti clean dataset dan raw dataset, yaitu karena data underscore terbuang itu berisi integer. Sebab itu tidak memerlukan len. Sedangkan len ini dibutuhkan untuk semisal nih ada array itu lebih dari satu, semisalkan 5, arraynya berjumlah 5, atau mungkin dictionary-nya lah berjumlah 5. Itu kita ingin menampilkan banyak dari dictionary atau array tersebut tanpa menampilkan isi dari array atau dictionary tersebut. Nah, digunakanlah len. Len ini akan mencetak len dalam kurung clean underscore dataset dan raw underscore dataset itu akan memberikan output yang berupa total atau banyak dari data raw dataset dan clean dataset, bukan isinya. Langsung saja saya ke terminal. Sebelumnya saya sudah coba beberapa kali sempat error, bisa dilihat di sini. Kemudian saya ulang dan berhasil. Kemudian saya coba lagi untuk agar hasilnya lebih rapi. CLS. Nah, di sini untuk memanggilnya saya menggunakan py, lalu nama filenya yaitu tugas underscore dataset underscore manager .py. Lalu saya enter dan boom, city-nya valid ya karena lengkap. Di sini ada data Budi dan Zaki, itu yang corrupt, dan karena statusnya corrupt maka output statusnya dinyatakan ditolak karena apa? Datanya rusak atau minus. Dan ini adalah rekapitulasi prosesnya. Nah, karena menggunakan len, ini kan total datanya ada 5. Jadi, yang di print itu adalah 5, bukan isi dari datanya.
len underscore raw dataset itu banyaknya 5, dan len dalam kurung clean underscore dataset itu banyaknya ada 3. Nah, agar pembuktian saya benar, saya menggunakan dataset siap latih ini adalah sebagai buktinya. Apabila menggunakan clean underscore dataset saja tanpa adanya len yang membungkus variabel tersebut, maka yang ditampilin adalah isi dari datasetnya, bukan banyak atau jumlah dari datasetnya. Sekian dari saya.